Baik, perkenalkan nama saya Citra Mardiayanti, NIM 19104168688, kelas manajemen A1 pagi, semester 5. Di sini saya akan menjawab soal ujian, yaitu dalam mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen Adi Mursalin SEMM, hari atau tanggal Senin tanggal 7 November 2021. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu, terapan yang mengkaji hubungan antara manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Artinya bahwa perilaku organisasi bisa mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan dapat mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yaitu Handoko mengatakan perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri, yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi, yaitu yang pertama, mendeskripsikan perilaku manusia, yaitu mengenali mediagonsis dan menjelaskan kejadian-kejadian yang secara teratur dan predictable terjadi dalam sebuah organisasi sehingga dapat didefinisikan masalah dan menjelaskan perilaku manusianya untuk dapat diambil tindakan perbaikan oleh para manajer. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, yaitu untuk memahami dan menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat ini dan identifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pola aktivitas tersebut berjalan ajak sehingga para manajer dapat memahami apa yang sedang terjadi untuk dapat diantisipasi dan memprediksi hal-hal yang sama yang mungkin terjadi di masa yang akan datang sehingga bisa diambil keputusan-keputusan penting yang berguna bagi organisasi dan kelancaran organisasi. Kemudian yang ketiga, mengendalikan perilaku manusia, yaitu dalam mengendalikan perilaku manusia bukan sekadar mengawasi atau mengarahkannya, tetapi sekaligus jika diperlukan mengubahnya manakala perilaku tersebut disfungsional agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. Namun yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan perilaku karyawan harus dilakukan secara hati-hati agar kedua belah pihak tidak merasa dilanggar hak-haknya. Kemudian soal yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Kemudian mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Yaitu yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi organisasi mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Kemudian yang kedua, sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi terutama pemahaman tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang
dianutnya yang disebut dengan kultur atau budaya. Kemudian yang keempat, politik, sejarah dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Kemudian yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Kemudian apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Mengapa? Karena agar dapat memahami perilaku orang dalam organisasi kini dianggap penting karena perhatian manajemen seperti produktivitas karyawan, kualitas kehidupan kerja, tekanan pekerjaan, dan kemajuan karir. Pastinya perlu dipelajari karena Badeni 2013 mengatakan kepribadian mengacu pada keunikan yang dimiliki seseorang dalam berbagai aspek, sifat dan perilaku yang khas yang ditampilkan seseorang ketika menghadapi orang lain, suatu objek atau peristiwa. Keunikan perilaku individu antara lain disebabkan perbedaan kepribadian yang dimiliki masing-masing individu yang dibawanya ke dalam organisasi. Kemudian yang keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada pengalaman. Perbedaan diprediksi akan berpengaruh pada pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam satu organisasi. Kemudian yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Tingkah perilakunya orang yang mengharapkan gaji akan berbeda dengan karyawan yang berkeinginan memperoleh kedudukan agar mendapatkan harga diri di dalam masyarakat. Pemahaman kebutuhan yang berbeda ini bermanfaat untuk memahami konsep perilaku seseorang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang berorientasi tujuan. Kemudian yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan di setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Seseorang yang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya karena ia yakin dapat mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu atau hasil tertentu. Kemudian yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Pengalaman dari seseorang sangatlah penting di dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan bagaimana seseorang bertindak di dalam suatu organisasi. Jadi lingkungan sangat banyak memberikan objek dan peristiwa ketimbang dengan kemampuan manusia yang dimilikinya. Untuk memahami objek dari peristiwa tersebut, kemudian yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Seseorang bisa puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu. Orang lain pada tempat yang sama merasa tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan ini timbul karena adanya perbedaan dari sesuatu yang diterima dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya diterima. Kemudian yang keenam,
banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Seseorang bisa merasa senang karena merasa dihargai, diperhatikan, mendapatkan imbalan, tentunya karena bekerja. Maka dia akan puas sehingga menunjukkan sikap yang baik dalam bekerja, atau sebaliknya. Kemudian yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi, yaitu yang pertama perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Kemudian yang kedua, struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bermanfaat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku organisasi atau orang-orang dalam organisasi, serta efektivitas dari organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Kemudian soal yang ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi, yaitu yang pertama, pendekatan sumber daya manusia, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyambung sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Kemudian yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Kemudian yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien sesuatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi, produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang bernilai tentang seberapa baik penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa konsep produktivitas tidak hanya diukur dalam kaitannya dengan masukan dan keluaran ekonomis, tetapi masukan manusia dan juga sosial. Kemudian yang keempat, pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Ini berarti dalam mengambil keputusan, para manajer harus mengkaji hal-hal di luar situasi langsung untuk menentukan dampaknya terhadap sistem yang lebih besar sehingga memerlukan analisis biaya dan manfaat. Kemudian soal yang ke-9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Dari pengertian nilai yang diajukan para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu
semakin baik nilai yang dianut individu, maka akan semakin baik perilaku yang diperankan individu. Kemudian yang ke-10, ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Kemudian yang ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Nilai individu pada dasarnya ada yang dibawa sejak lahir yang disebut dengan individual values, dan nilai yang dibentuk oleh suatu organisasi yang disebut dengan organization national values. Yang keduanya, jenis nilai ini baik individual values dan organization values. Dalam prakteknya akan lebih ideal jika serasi, selaras, dan seimbang. Kemudian yang ke-12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan. Keberagaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di dalam bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Kemudian soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi, yaitu sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik. Keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, lingkusik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Namun memiliki disabilitas intelektual bukan berarti orang tersebut tidak mampu mencapai kesuksesan besar bagi seseorang karyawan. Kemudian yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan untuk menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia. Tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan. Perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerjaan keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. Kemudian soal yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi, yaitu membuat video record tentang ringkasan materi pada bab 1, bab 2, dan bab 3, kemudian bab 4.